Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat bagan perkiraan ya. Jadi salah satu persyaratan utama dari pekerjaan akuntansi adalah bagan perkiraan. Bagan perkiraan itu adalah sistem mengklasifikasi transaksi-transaksi akuntansi ya. Kita lihat ini satu contoh. Kita diberi buku harian kas dan bank oleh bank. Buku hariannya adalah ya sangat sederhana ya. Ini kalau dilihat sepintas, maka buku jenis seperti ini itu adalah buku kas biasa ya. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai buku kas accounting. Kenapa? Karena buku kas jenis ini sudah tidak bisa diolah lebih lanjut. Adanya cuman keluar saldo sudah nggak bisa diolah lagi. Jadi makanya buku kas model begini saya sebut buku kas non accounting. Nah, untuk supaya bisa menjadi buku kas accounting, maka kita harus memberi kode-kode bagan perkiraan. Oleh karena itu kita belajar ya bagaimana cara kita membuat bagan perkiraan ya. Lihat berikut ini. Nah, di sini kita lihat cara membuat bagan perkiraan. Nah, sebelum kita membuat bagan perkiraan, maka kita harus bikin dulu bentuk neraca. Pos-pos neracanya kita bikin dulu apa yang kita mau bikin. Jadi kalau dalam istilah aplikasi saya bersebut namanya bagan golongan ya. Jadi di neraca itu apa yang kita mau tampilkan. Ini sebagai contoh. Neraca itu standar ya, aktiva, hutang, dan ekuitas. Nah ini kita bagi, aktivanya aktiva lancar, aktiva tetap. Di sini kita bikin lagi kas dan setara kas, hutang persediaan. Kenapa cuma 3 ini? Ya kita lihat transaksi abang ini ya, transaksi Bang Joni ini nggak banyak. Cuman ada setoran modal, ada pinjaman, ada beli gerobak, barang dagangan, ya dia tidak banyak transaksinya, cuma sedikit. Jadi akun yang kita butuhkan, golongan yang kita butuhkan juga cuma sedikit. Jadi cuma kita butuh kas, piutang, ini mungkin juga belum tentu dipakai. Tapi yang jelas tadi ada pembelian persediaan ya, ada pembelian barang, itu jelas kita butuh. Kemudian dia beli gerobak, kita perlu peralatan usaha. Kemudian di buku kasnya ada pembayaran uang muka motor ya, coba lihat lagi ya. Buku pembelian Honda nih, nah berarti ada kemungkinan dia akan punya kendaraan bermotor. Kemungkinan dia akan punya hutang usaha ya, itu standar accounting biasa. Kemudian akan ada hutang bank, yaitu nanti dia beli motor itu ada yang diangsur ya, dia cicil ya. Nah kemudian ini tadi dia punya transaksi terima pinjaman dari mertuanya ya. Jadi kita butuh ini, kita butuh hutang jangka panjang karena menurut Bang Joni pinjaman dari mertuanya itu tidak harus dikembalikan dalam jangka pendek ya. Kemudian dia ada store modal. Nah ini ada lagi. Jadi kebutuhan kita membuat format neraca ini ya sesuai dengan kondisi perusahaan kita. Kalau transaksi nggak banyak ya kita bikin segitu aja ya, sedikit aja, nggak harus dipaksa-paksa ada semua. Misalnya umumnya aktiva tetap ini ada tanah, ada gedung ya. Kalau usahanya nggak memerlukan itu ya kita nggak perlu bikin ya. Nah kemudian rugi laba ini wajib, ini jelas ada. Kenapa? Ya kita kan berusaha, usaha itu pasti ada laba dan rugi ya. Ini format neracanya begini, kita bikin ini dulu, kemudian kita lihat rugi labanya ada penjualan barang. Kalau ada penjualan pasti ada harga pokok.
Kemudian ada biaya pemasaran. Apa yang disebut dengan biaya pemasaran ini ya tadi nih? Ini dia bayar berupa tenaga penjual, makan penjual. Nah, ini marketingnya nih ya. Kemudian dibayar biaya keamanan. Nah, ini adalah biaya umum ya, administrasi umum istilah dia. Jadi banyakin dulu ini. Nah, jadi kalau ini sudah jadi, baru kita bikin bagan perkiraan. Jadi bagan perkiraan itu bikinnya nggak asal-asalan. Ada induknya ya, ada pedomannya. Nah, coba ya kita lanjutkan ya. Bagan perkiraan, kita mulai dari sini. Bagan perkiraan neraca. Aset lancar 1101 kas setara kas. Kemudian kita bikin kas. Nah ini 1101-nya ini bawaan dari sini 1101. Kita tinggal nambah ini 001 kas kecil. Ini kelompok ya, kelompok kas. Ini satu kelompok bank. Ini jadi 1101, ini golongan ya. Satu ini bank, ini jenis rekeningnya ya. Di sini juga gitu, 9 rekening antara. 1101 ini adalah bawaan dari 1101, 902 rekening antara. Nah, kalau saya mau tambah ini ya gampang. Ini kita ketik 1101 titik 102. Misalnya di sini saya mau tambah rekening BCA masih sama BCA tapi beda ininya ya, beda nomornya misalnya. Ini tadi ya. Nah, saya bikin di sini misalnya rekening misalnya 308. Nah, gitu. Jadi kita harus bawa golongannya dulu 1101 ya. Oke. Piutang 1102 ya, 1102. Jadi kalau kita mau bikin cat pokoknya 1102 dulu baru 001. Kemudian di sini golongannya ini kelompoknya piutang usaha, ini piutang lain-lain ya. Ini 1102 101 piutang karyawan. Kalau mau nambah lagi misalnya piutang apa ya? Piutang koperasi misalnya. Ya ini tinggal di copy. Kita copy, kita tulis di bawahnya. Oke. Nah, kita bikin ini nomor 2. Piutang lain-lain aja lah ya, piutang lain-lain. Nah, gitu ya. Jadi cara bikin cat pokok itu ini aja dulu dibikin 1101 kas bank. Ini sama dengan yang di atas nih ya. 1101. Piutang 1102. Ini sama ini. 1102. 1103 persediaan barang dagangan ya. Ini edisi barang dagangan. Kemudian 1103 gerobak. 1104 ini ya. Jadi setiap membuat cat pokok itu harus mengikuti kode golongan ya. Ini 1301 ya. Oke. Kita lanjutkan kerugian laba sama 4101 penjualan. Ini 5101 harga pokok, 5201 beban marketing, 5202 administrasi. Nah ini kalau mau ditambah bisa, kita tambah misalnya ada uang makan, ada lagi misalnya uang transport lah, apa aja ya. Kita copy. Ini 3 misalnya uang lembur misalnya ya. Uang lembur. Nah, ini kapan kita nambah-nambah ya sesuai kebutuhan. Begitu kita perlu kita tambah. Nah, cuman kalau model seperti ini kan kita melihat satu transaksi Bang Joni tadi. Kita bikin sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi kita tambah-tambahnya nanti bisa berantakan. Karena ini contoh nih, saya mau kebetulan belum ada gaji di sini, saya mau tambah biaya listrik misalnya ya. Nah, ini tambah lagi biaya listrik. Oke. Saya tambah misalnya ini biaya listrik.
Biaya nomor 2 ya, sorry. Listrik. Nah, gitu ya. Nah, biasanya kalau kita sudah bikin accounting komplit, itu biasanya cat bukunya dibikin dulu selengkap mungkin. Jadi kalau nanti kita dalam perjalanan ada kebutuhan, dia sudah tersedia. Ya, jadi kalau kita bekerja yang sudah beneran gitu, ini cara bukan dibikin dulu selengkap mungkin ya. Kita udah kita perkirakan kira-kira ada biaya ini ya. Nanti kalau misalnya ada tambahnya itu udah sistematikanya sudah teratur, ya, udah rapi. Nah, tapi yang penting ya, kuncinya ini sekali lagi bahwa ini 1101 ini harus ikut. Karena ini nanti yang akan kita rekam untuk menjadikan laporan neraca dan rugi laba ya. Jadi waktu kita nginput transaksi, kita akan mengambil catat pokok ya. Ini yang diambil waktu nginput transaksi. Nih ya, ini diambil. Jadi ini diambil. Kode-kode ini yang akan dipakai untuk waktu nginput transaksi. Tetapi pada waktu kita mau membuat laporan neraca dan rugi laba, sistem itu akan mengumpulkan berdasarkan kode ini. Berdasarkan kode ini dia akan kumpulkan ya. Berdasarkan golongannya ini. Nah, kenapa berdasarkan golongan? Karena dia mau melekat di sini. Nah, jadi kalau misalnya biaya penjualan contoh ya, ini penjualan ini 4101. Nah, waktu dia mau bikin rugi laba, dia ini semua kode ini dia akan kumpulkan, kemudian dia tempatkan di sini 410. Nah, dia ngisi di sini nanti. Itu ya. Jadi tidak asal kita membuat cat pokok itu. Bukan ini dibikin dulu, baru bikin ini, ya nggak ketemu, ya. Itu kacau namanya. Jadi sebelum kita membuat bagan perkiraan, tentukan dulu pos-pos golongan dari neraca dan rugi labanya. Kalau itu sudah rapi, sudah oke, baru kita melanjutkan ke bagan perkiraan. Jadi bikinnya tuh tertib gitu ya. Jadi nggak asal jadi. Memang bisa aja. Ini misalnya contoh ya, ada ya dulu waktu zaman saya sekolah, kas 100, bang 110, bisa nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya kita mau bikin secara sistem, dia bingung. Kas ini mau sama ya, akhirnya kumpulin manual. Jadi komputer itu nggak bisa dia bekerja kalau tidak dikasih arahan ya. Jadi ini sebenarnya arahan untuk komputer supaya bekerja otomatis ya. Intinya itu. Jadi supaya komputer bekerja otomatis, dia menghasilkan ini, maka diperlukan adalah ketertiban membuat bagan perkiraan ya. Oke, itu ya. Intinya adalah ketertiban. Saya kira itu cara kita membuat bagan perkiraan. Walaupun contoh ini sedikit, nggak apa-apa. Karena yang dibutuhkan bukan banyaknya cat abakon, tapi konsep membuat cat abakon itu. Itu yang penting. Konsepnya, jangan banyaknya. Banyak berantakan buat apa? Sedikit, tapi tertib. Nah, sehingga kalau kita mau mengembangkan, itu tinggal nambah-nambah saja. Ya, oke. Nah, saya kira itu penjelasan saya tentang cara membuat bagan perkiraan ya. Kalau ini diikuti, saya kira mudah-mudahan accountingnya akan menjadi sangat baik ya. Oke, jadi nanti ini transaksi yang tadinya hanya seperti ini akan berubah menjadi buku kas accounting ya, nanti dalam episode selanjutnya. Sekian saya kira. Terima kasih.